dalam hal manajemen waktu berlomba gimana mereka? Menurut saya mungkin ada beberapa siswa yang mungkin kurang tepat manajemen waktunya, di mana mereka harusnya bisa mengira-ira selesai mendesain berapa menit, untuk dekorasinya berapa menit, penulisannya terutama gitu. Sun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la na'budu illa iyah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Sun TV dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga sehat dan bahagia kita dan melestarikan keselamatan hidup kita, iman Islam kita sejak di dunia ini sampai dengan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, selamat memasuki bulan September. Meskipun atribut-atribut Agustusan sudah banyak yang dilepas, ditanggalkan, bahkan diturunkan, namun kita sepakat bahwasanya semangat mengisi kemerdekaan tidak pernah tertanggalkan. Sepakat. Baik, termasuk bagian dari mengisi kemerdekaan adalah bagaimana kita ini mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan prestasi kita. Apakah itu prestasi belajar, prestasi kerja, atau prestasi berkompetisi, dan lain sebagainya. Nah, termasuk dari bagian yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah prestasi dalam berkompetisi. Saya tertarik membicarakan ini karena di antara banyak aktivitas di bulan Agustus kemarin adalah terkait kompetisi, yakni kompetisi di bidang keagamaan, teristimewanya dalam hal penulisan kaligrafi Al-Quran. Sahabat sekalian, sebenarnya jauh sebelum Agustus, tepatnya pada tanggal 12 Mei, saya terlibat di dalam event FASI, Festival Anak Soleh Indonesia, Kabupaten Sleman, yang diselenggarakan oleh BADKO atau Badan Koordinasi TKA TPA Kabupaten Sleman, yang didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, sekaligus dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan itu dilaksanakan dengan begitu meriah yang menurut saya adalah sukses. Saya sendiri terlibat dalam event tersebut pada salah satu cabang lomba dari sejumlah
cabang yang dilombakan, yakni pada cabang lomba khat atau kaligrafi, khususnya untuk tingkat TQA, Ta'limul Quran lil Aulad. Kita semuanya tahu bahwasanya dunia per TPA-an itu ada jenjang-jenjangnya, ada jenjang TKA atau Taman Kanak-kanak Al-Quran, kemudian ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian ada jenjang lebih lanjut yakni TQA, Ta'limul Quran lil Aulad. Nah, jenjang TQA ini adalah tindak lanjut dari jenjang TKA dan TPA yang sudah lulus dari Iqra 6 jilid, kemudian lulus pelajaran-pelajaran terkait tajwid dan sebagainya, mereka masuk ke tingkat TQA. Baik, sahabat sekalian, fasi yang diselenggarakan pada kesempatan yang lalu adalah fasi yang ke-12 tingkat Kabupaten Sleman, yakni fasi yang benar-benar sangat meriah, ya. Kegiatan dipusatkan di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Sleman. Fasi ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati kita, Bupati Sleman, yakni Bunda Kustini Sri Purnomo. Tampak sekali beliau sangat antusias untuk membuka fasi ini. Mungkin saja karena memang beliau selalu tertarik manakala kegiatan itu menyangkut generasi bangsa, apalagi ini adalah generasi yang memang masih sangat hijau, ya. Ada anak-anak, ada pra-remaja, ada sebagian yang sudah remaja yang berkompetisi ini. Beliau tampak sangat antusias, mungkin karena pesertanya, yakni para peserta lombanya itu memang adalah tunas-tunas bangsa yang amat sangat diharapkan ke depannya menjadi pelanjut dari perjuangan para senior. Sahabat sekalian, para juara pada ajang fasi ke-12 Kabupaten Sleman tersebut nantinya akan mewakili kafilah Kabupaten Sleman pada ajang fasi tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, terkait hal tersebut, maka Badko atau Badan Koordinasi TKA TPA Kabupaten Sleman memberikan amanah kepada saya untuk menjadi salah satu pembina kafilah, yakni membina kafilah cabang kaligrafi. Maka pada jadwal yang sudah ditentukan, saya pun meluangkan waktu untuk menghadiri pembinaan yang dipusatkan di Madrasah Sanawiyah 4 Sleman, yang di sana memang lokasinya sangat representatif, parkir luas, ruang-ruang kelas cukup memadai, termasuk untuk melakukan kegiatan pelatihan bagi adik-adik calon peserta kafilah di cabang kaligrafi. Pada kelas kaligrafi tersebut, saya dibersamai, atau tepatnya saya membersamai atau kami saling membersamai, yakni bersama Ustadz Wahyu. Beliau ini adalah salah satu penanggung jawab dari kafilah Kabupaten Sleman. Selain memberikan pendampingan pelatihan bagi adik-adik calon kafilah, saya pun mengakhiri pelatihan tersebut sambil adik-adik beristirahat, yakni dengan memberikan materi-materi yang bersifat motivatif kepada adik-adik peserta khususnya,
juga kepada orang tua, para ayah bunda, juga pelatih bagi adik-adik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali briefing pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ayah bunda dan adik-adik semuanya, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berlatih bersama. Mudah-mudahan menjadi latihan yang mempersiapkan kita menjadi juara, baik juara dalam kompetensi maupun juara di dalam sportivitas berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini ya, pertama yang perlu Bapak jelaskan nanti mengenai apa itu lomba dan apa itu latihan, ya. Apa itu lomba, apa itu latihan. Namun sebelumnya supaya lebih enak ya, kita kenalan dulu ya. Saya sudah kenal, namanya Siva. Bundanya Siva namanya Bu siapa? Bu Pipit. Bu Pipit. Ini namanya Hasna. Bundanya Hasna, ustazahnya Hasna. Saya dari Badkoturi. Badkoturi. Ustazah siapa? Emi. Ustazah Emi. Najla, pendampingnya siapa? Belum datang. Ya, malaikat Raqib ya, yang mencatat amal baik ya. Terus Sobri, pendampingnya belum datang ya. Kemudian Akhtar, dari tadi Bapak bilang Arhan ya. Akhtar, bundanya kandung. Iya. Bu siapa namanya? Iya. Bu Dian. Yang belakang? Mas Hari pelatihnya, Mas. Ustadz Ari pelatihnya, bukan ayahnya. Kok nggak mirip itu loh? Ya. Nah, gini, apa itu lomba dan apa itu latihan? Lomba itu tempat di mana kita memindah karya terbaik hasil latihan terakhir ya ke media yang disediakan oleh panitia, sehingga pada saat lomba kita tidak lagi mikir mau bikin apa ya. Kita ibaratnya tinggal, mohon maaf pinjam ya, tinggal menuangkan ini ke tempat yang baru gitu ya ibaratnya. Kemudian ibaratnya lagi seperti kita menfotokopi ya, masukkan langsung jadi. Tetapi karena bukan mesin fotokopi, tentu saja mungkin hasilnya tidak sama persis, tetapi hasilnya sesuai dengan contohnya. Contohnya itu apa? Contohnya adalah karya terakhir kalian gitu nggih. Terutama ayah bunda nanti untuk memahamkan adik-adik di rumah. Nggih. Kemudian apa itu latihan? Latihan itu kalau kita mau lomba loh ini,
itu berbeda dengan belajar. Ya. Kalau belajar itu kita tidak dibatasi waktu. Panjang waktunya. Kalau latihan kita dibatasi oleh waktu. Latihan terakhir di sini tanggal 25 Agustus. Jadi tanggal 25 Agustus ya. Misalnya tanggal 25 Agustus siang nih. Ya, tadi malam sudah punya karya terbaik. Itu nggih. Jadi adik-adik tanggal 25 Agustus itu adik-adik sudah punya karya terbaik ya. Kemudian latihan berlomba 25, 26, 27, 28, 29, 1 gitu. Nah, sekian hari itu adik-adik berlatih ya, berlatih membuat lagi yang persis dengan karya terakhirnya. Itu disesuaikan dengan jumlah waktu yang ada. Nah, nanti tentang jumlah waktu akan saya jelaskan ya. Latihan itu artinya adik-adik sampai dengan latihan terakhir menghasilkan karya terbaik. Karya terbaik itu pedomannya apa? Ya, harus disepakati pertama. Di sini kan ketentuannya memilih surat apa gitu ya. Nanti silakan ayah bunda dengan adik-adik di rumah masing-masing itu bersepakat. Kita mau memilih surat mana ini? Memilih surat Al-Qamar, memilih surat Al-Alaq, surah Ar-Rahman, ataukah hadis yang ada di sini. Gitu nggih. Pilihannya ditentukan nanti setelah di rumah. Jadi hari ini harus sudah punya pilihan ya. Kalau menurut saya apa yang sudah dipelajari sekarang itu jadi pilihan yang sudah ditentukan. Kecuali kalau nanti di rumah adik-adik mengeluh, tadi aku surat Al-Qamar sulit sekali gitu ya. Nah, silakan ya. Tapi yang paling pasti satu, hari ini sudah mempunyai pilihan. Gitu ya. Hari ini sudah mempunyai pilihan. Pilihan ayat ataupun hadis yang akan dilombakan nanti. Gitu. Yang kedua, adik-adik, dalam sehari targetkanlah punya satu karya dalam satu hari. Oke. Misalnya adik-adik karya yang ditargetkan contohnya yang ini misalnya. Oke. Misalnya ini punya siapa ini? Najla ya. Menurut Najla mungkin yang terbaik ya. Oke. Nah, ini terus buatnya, ini terus sampai dengan tanggal 25. Nanti yang terbaik yang mana gitu ya. Nah, kemudian kamu kan sampai tanggal 25 misalnya Najla ya. Kamu bisa menghasilkan 10 karya. Konsultasikan ke pelatih atau ke ustadz, ustadzah atau ke orang tua ya. Ternyata dari 10 karyamu ketemu yang ini misalnya. Nah, itu adalah karya terbaikmu. Oke. Tanggal 26, 27 sampai dengan H-1 ya. H-1 malamnya nggak usah latihan. Sorenya nggak usah latihan, fresh kan, oke? Pokoknya sampai H-1 maksimal latihanmu itu memindah ini ke kertas gambar seukuran yang disyaratkan. Jadi jangan mentang-mentang latihan misalnya memilih kertas yang lebih kecil. Nanti hasilnya tidak sama. Gitu nggih? Nih. Nah, sekarang akan saya bacakan ketentuan-ketentuannya. Ya, ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, peserta santri TKA, jelas, nggih. Yang kedua, materi pilihan. Tadi sudah saya singgung. Yang pertama tentang jenis tulisan. Itu khat sulus. Dari yang hadir termasuk yang baru sketsa, dari bentuknya sudah terlihat itu khat sulus. Bunda tahu khat sulus? Tahu ya? Alhamdulillah. Ustazah lebih tahu. Gurunya lebih ngerti ya. Ibunya? Ibunya kan juga khatat. Khatat beliau itu. Kayaknya saya pernah lihat beliau.
Hah? Pernah juara ya kayaknya? Ya. Ya? Wah iya. Iya. Oke ya. Dulu waktu tingkat kabupaten pernah ya? Nah, kalau nggak salah lu, saya itu pernah lihat beliau ya. Tapi saya nggak mau buka kartu jurinya siapa enggak. Gitu ya. Nah, saya lihat sudah sulus semua. Kita nggak perlu mengatakan sulus tapi masih jelek, jangan. Pokoknya yang penting sudah sulus. Gitu nggih. Nah, ini sudah masuk di ketentuan. Ya. Kalau sudah masuk ketentuan sudah ada nilainya. Sebaik apapun ada nilainya. Kenapa saya nggak mengatakan seburuk apapun? Karena tidak ada karya yang buruk. Karya itu nggak ada yang buruk. Kalau sesuai dengan ketentuan. Misalnya, ketentuannya yang laki-laki pakai peci hitam. Nggak ada peci hitam yang jelek. Gitu kan? Misalnya, kalau saya pakai peci hitam sudah masuk penilaian gitu. Yang perempuan pakai kerudung putih. Sebagus apapun kalau bukan putih nggak masuk kriteria. Nah, yang penting sudah masuk kriteria. Sulus ya. Oke. Sehingga nanti tinggal mendalami nulis sulus itu tekniknya seperti apa. Ya. Nanti beliau bisa mendampingi. Siapa Bu namanya Bu? Rosa Penny. Sebentar. Saya lupa deh namanya. Tapi pernah lihat jenengan. Nah, oke. Panggilnya Bu Penny. Bukan Bu Rosa toh? Ada yang manggil Rosa ada. Enggak, di rumah panggilnya Penny toh? Oh iya, sudah. Udah. Oke, Bu Rosa, ya. Kemudian jenis hiasan mushaf. Saya lihat ya, ini sudah masuk kriteria semua dan ini sudah masuk dalam tanda petik ya, seleranya umumnya juri. Nggih, seleranya umumnya juri. Nggih. Nah, itu. Jadi dua hal sudah masuk semua. Kemudian kalaupun ada yang berbeda, jangan sampai itu tergolong dekorasi. Gitu ya Bu Penny ya. Beda tuh hiasan mushaf dengan dekorasi. Tapi saya lihat sudah hiasan mushaf semua ya. Ini kan termasuk hiasan mushaf ini. Cuma memang hiasannya waktu lomba belum jadi. Waktunya habis ya. Ya karena mungkin ketika di lomba masih mohon maaf masih mencari inspirasi mau tak kasih apa gitu ya. Nah, kalau di rumah sudah sering berlatih, tinggal di situ nek wingi ku ajik saiki wajik, nek wingi kembang saiki kembang gitu ya. Nah, nanti tinggal dipindah. Tulisannya sudah masuk semua, kemudian jenisnya juga masuk. Peserta diperkenankan menggunakan mal, bukan mol ya. Kalau mol itu L-nya 2. Kalau L-nya 1, mal. Nah, mal itu adik-adik apa? Mal itu untuk memudahkan adik-adik bikin ini. Ini sudah ada malnya, ya. Mal itu garis besarnya, enggak kembang-kembangnya dibuat mal, enggak ya. Cuma buat ininya aja ini. Batas-batas ini, ya. Adik-adik sudah ngerti mal belum? Cetakan. Nah, cetakan terserah kalian mudahnya gimana. Ya. Yang jelas diperbolehkan pakai mal. Saran Bapak, karena diperbolehkan buatlah mal. Ya. Membuat mal boleh dibantu. Ya, boleh dibantu. Boleh dibantu. Kemudian mal itu ciri-ciri mal yang baik memudahkan kalian, tidak menyulitkan kalian. Ya, ciri-ciri mal yang baik itu memudahkan kalian bikin, ya, tidak justru mempersulit. Maka biasanya bentuk-bentuknya global-globalnya ini. Cuma ininya saja. Ini nggak usah dimal, ya, ini nggak usah dimal. Kan sudah hafal ini nanti, ya. Nih hanya ininya saja. Yang dilarang keras dimal itu tulisannya, ya. Tulisannya satu huruf aja dimal. Kalau konangan itu apa bahasa Indonesianya? Oh, kamu konangan. Kalau konangan, sebagus apapun tulisanmu, mungkin nggak disuruh keluar, tapi ngedisnya itu di belakang. Kamu konangan, ya.
Misalnya si A itu hurufnya dimal, entah dia baik entah jelek, itu di sana ya tetap dinilai, tapi nggak dijuarakan. Itu secara sopan. Ya, itu pilih didis secara sopan. Ya, tapi juara atau nggak juara tapi nggak didis, pilih mana? Pasti pilih yang ketiga. Tidak didis juara, gitu ya. Nah, satu-satunya nggak boleh dimal itu huruf-huruf yang ada di sini. Oke? Tuh. Kenapa ini perlu saya beritahukan? Saya yakin ibu bapak sudah paham, cuma biar nggak lupa aja, gitu ya. Biar nggak hilaf aja. Nih. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu 180 menit alias 3 jam, ya. 3 jam. Nah, ketika di lomba itu ya, mulai dari latihan bertargetlah membuat karya sudah jadi itu tidak lebih dari 2,5 jam. Hari pertama masih 5 jam nggak apa-apa ya. Besok buat lagi, kalau 5 jam ya turun jadi 4 jam ya. Turun sampai 2,5 jam. Loh Pak, tadi kok 3 jam? Iya. Supaya nanti ketika lomba, adik-adik kita ini 2,5 jam selesai. Syukur belum 2,5 jam selesai. Nah, yang setengah jam untuk apa? Yang setengah jam itu bukan untuk bengong, ngelihat-lihat karya orang lain. Jangan terlalu sering lihat karya orang lain. Kenapa? Apalagi ketika sedang mengerjakan ya. Membuat kita gini. Kalau kita merasa dia lebih bagus, kita down, minder. Kalau merasa orang lain menurut kita tidak lebih bagus, kita jadi agak sombong, oke? Padahal kita lomba ini bukan semata-mata ingin dapat juara, tapi juara kepribadian. Kita merasa lebih bagus, alhamdulillah. Orang lain lebih bagus, alhamdulillah. Gitu. Kalau kita minder, itu berarti kita baru juara dalam kompetisi, oke? Oke, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, mohon adik-adik diberi target, ya, sampai Hamin berapa ya, tanggal 25 itu? Tanggal 25 itu mudah-mudahan karyanya itu bisa maksimal 2,5 jam jadi, oke? Kemudian peralatan membawa masing-masing. Nah, tentang peralatan, tolong jangan ganti-ganti. Misalnya ini, kalau ini kan peralatannya campur ya, ada krayon, ada cat. Kalau memang anak nyaman pakai itu, jangan kita selera kita, wah yang bagus itu pakai krayon tok atau pakai cat tok. Sementara dia nyaman dan bisa memenuhi target, nggak apa-apa. Itu nggih. Karena yang belum adalah anak. Kita hanya memberi masukan saja. Kalau alatnya cat semua, ya cat terus. Tuh, jangan sampai, oh itu selera juri zaman sekarang, bla 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 bla. Anak bingung. Waktu kita cuma sedikit. Tinggal tanggal 25. Apalagi tanggal 25, Arkan mau kemana nak? Lomba. Oh kirain mau pentas mana itu. Gitu ya. Nah ini. Apalagi anak-anak kita itu kalau terbiasa lomba, biasanya biasa tampil dalam apapun, gitu ya. Kertas disediakan oleh panitia ukuran A2 alias 60 kali 42 cm. Ini, ya, ini. Nanti ketentuan ini kita share di grup, ya, supaya ibu bapak tidak usah mencatat, ya. Nah sekarang yang lebih penting penilaian. Ini penilaian. Penilaian hanya ada 3 ya. Yang pertama ketepatan kaidah tulisan. Artinya kalau itu sulus ya, jangan dicampur-campur kaidah yang lain. Seringkali tercampurnya itu sulus dengan naskhi gitu ya. Wawunya naskhi dengan wawunya sulus beda. Yang paling menonjol dari sulus dan naskhi itu adalah huruf alif. Ya. Kalau sulus jangan pernah alifnya tidak dikasih apa? Dikasih kepala ya. Kalau naskhi jangan pernah dikasih kepala. Itu. Oke.
ini nilainya 50% sendiri. Ya, nilainya 50% sendiri. Karena itu, Ibu Bapak, tolong nanti latihannya ditekankan dalam menulis huruf. Ya. Tadi saya ngasih saran ke Arhan, apa? Atar gitu aja, Bang. Atar. Maaf nak ya. Coba pinjam. Misalnya, ya, Atar mencontoh ini, ya. Kalau sambil nganggur, ya, latihan, nggak usah main game, ya toh. Pokoknya puasa main apapun sampai tanggal 25, ya. Latihannya per huruf, latihan per huruf. Hurufnya huruf yang mana? Huruf yang ini yang dicontoh. Karena huruf wawu kan variasinya banyak toh. Nah, pokoknya ini aja. Karena adik-adik latihan untuk lomba, bukan belajar. Kalau belajar, wow model apapun dibikin ya. Ini kali sudah lancar, buat lakotnya ya. Satu lembar wow nggak apa-apa ya. Sambil nganggur itu, misalnya nunggu bunda nggak pulang-pulang gitu ya. Daripada boring, ya wow. Bundanya datang, wah gitu ya. Gitu ya. Nah, yang dicontoh ini dibuat berulang-ulang ya. Nyontoh persis tuh. Dan seterusnya. Terima kasih. Atar ya, kasih. Jadi saking pentingnya huruf itu, adik-adik harus lebih banyak berlatih tentang hurufnya. Masukan untuk semuanya, khususnya untuk Syifa. Ya. Syifa kan punya pena dua macam ya. Yang gede untuk hurufnya, sama untuk tanda sukun. Tahu tanda sukun? Sukun tuh yang digoreng enak dulu. Tanda mati ya. Nah, yang kecil untuk sakal yang lain. Sakalnya apa ya? Sandangan lah ya. Nah, itu. Karena kalau gede semua nanti terlalu lama bikinnya. Ada alon-alon itu ya. Padahal waktumu hanya terbatas. Oke. Nah, ini lebih kurang tentang ketepatan kaidah tulisan. Adik-adik, Bapak mau buka rahasia. Jangan bilang ke siapapun, tapi kalau diceritain boleh. Bagi yang akan lomba, ya. Juri itu yang dinilai pertama apa? Ketika melihat semua ini, ya, semua itu, wah, ini langsung ambil itu. Yang dilihat pertama apa? Tulisannya. Di cabang apapun, cabang naskah, cabang hiasan mushaf, dekorasi itu ya. Yang pertama dibidik tulisnya. Kenapa? Karena penilaiannya memang 50% dari 100%. Yang kedua, kalau di sini kebersihan, keindahan penulisan itu 30%. Nah, jadi gini. Rahasia untuk bersih. Nah, ini kebetulan masih sketch ya, desain ya. Adik-adik jangan habiskan waktu di menghapus ini. Tadi Sobri Bapak kasih contoh, udah dihapus ya. Misalnya ya, buat ini, kamu anggap kurang cocok, kurang gede, nggak usah dihapus, tambah satunya di sini, gitu ya. Kalau menghapus, waktumu habis untuk menghapus setengah detik ya, 2 kali menghapus 1 detik. Padahal kamu menghapusnya katanya lebih dari 1 detik ya. Terus menene, gitu ya. Tadi Sobri, maaf lah ya, Sobri masih sering menghapus, tak biarin aja. Setelah mulai asik menghapus, baru Bapak deketi. Ini kok dihapus terus kenapa? Ya. Ini bentuknya kayak gini Pak, yang gimana? Nah, yang ini Pak. Ya. Caranya, kalau satu kali nulis salah, nggak apa-apa sebelahnya. Karena itu belajar nanti untuk menulis tidak terlalu tebal. Ya. Karena nanti kan akan didobli dengan pena toh. Nah, menghapus itu kalau karyamu sudah jadi seperti ini. Oke. Sudah jadi, mana yang terlihat bisa dihapus. Karena ini diberi cat ya, nggak bisa dihapus, nggak apa-apa, biarin aja. Justru juri melihat karya aslimu. Karena gini, juri bisa menilai mana yang tulisan langsung jadi gitu, meskipun pakai sketsa,
mana tulisan yang kayak gambar huruf. Contoh gini, ada kan orang itu kalau nulis ya, pakai dua pensil gini ya, kanan tuh mana tuh, ini ya, langsung ke sini, ya, gitu. Ini kemudian gini, diwarnai gitu kan. Itu beda kalau dengan apa? Pulpen langsung. Ya. Ini langsung jadi shred, langsung hitam. Kalau ini sudah ditulis baru dihitami. Ada lagi pakai pensil satu nyontoh gini. Contoh. Akhirnya dia gambar huruf, bukan menulis huruf. Nah, saran Bapak ya. Saran Bapak, adik-adik membuat sketsa itu enggak harus lurus. Waton shred ngono ya. Ini kepanjangan ya, sudah lewat sini, lakot gitu ya. Oh, kekecilan, kegedean dan sebagainya. Hurufnya double-double nggak apa-apa. Oh, ini terlalu dekat ke sini, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ditebeli begini, baru dihapus. Menghapusnya kapan? Kalau sudah jadi seperti ini. Sehingga waktu adik-adik tidak habis untuk menghapus. Menghapus itu kan bukan kegiatan. Kegiatan yang utama ini. Nah, kapan menghapusnya? Kan 2,5 jam sudah jadi itu. Nah, yang setengah jam untuk menghapus ya. Juga gini, biasanya ketika Bapak jadi juri itu sangat detail. Ada orang nilainya sama. Sebagai juri kan nyari kesalahan nih. Salahnya mana ya? Oh, dia membuat wawu sulus itu nggak boleh bolongannya nggak boleh terlalu besar. Mana yang paling besar? Ini besar, ini lebih besar. Wah, ini yang dikurangi nilainya. Gitu. Oke. Kalau itu nggak ketemu, ya. Wah, ini meletakkan titiknya misalnya. Fa-nya diletaknya di sini, ada yang di sini. Mana yang paling tepat, ya? Mana yang paling tidak tepat? Gitu. Ada lagi, adik-adik. Terkadang juri itu sangat teliti, bisa ngerti mana yang nggak dikasih titik, mana yang dikasih titik. Nah, adik-adik yang setengah jam itu pertama dilakukan adalah neliti tulisan, ya. Sandangannya kurang pora, ya toh, titiknya kurang pandai, atau malah ada titik yang lebih. Termasuk ini, meletakkan titik ini tepat di sini ataukah di sini misalnya, dipertimbangkan lagi, ya. Oke, nah itu 2,5 jam untuk jadi, setengah jamnya untuk tadi neliti itu. Ternyata adik-adik membuat seperti ini, ya sudah sangat bagus begini, itu nilainya maksimal hanya 20%. Ya, tapi jangan diremehkan, ukur 20%, jangan. Ambil semuanya. 50% ambil, 30% ambil, 20% ambil. Kenapa? Karena juaranya cuma dari situ. Kalau nggak ngambil di situ dari mana? Gitu nggih. Sampai di sini Ayah Bunda, sebelum kita lanjutkan tentang grup WA nggih. Mungkin ada pertanyaan barang 1-2, silakan. Yang tanya satu pertanyaan 3 juta. Silakan Ustaz, ada yang tanyakan? Untuk nama surat itu wajib dikasih jenis suratnya, makiyah atau madaniyah, atau cukup nama suratnya saja? Ya, selagi tidak ada di ketentuan, ya kita menyesuaikan bidangnya. Ya, kalau bidangnya adik-adik hanya mampu menulis nama suratnya, gitu. Kemudian kalau masih mampu dengan makiyah atau madaniyahnya ditulis. Tapi jangan maki-maki ya, makiyah, gitu ya. Oke. Kemudian ini ayat berapa itu ya? Silahkan. Oke. Gitu. Oke. Karena di sini tidak ada ketentuan. Kalau tidak ada ketentuan itu tidak mengurangi nilai. Tapi bisa jadi juga nggak nambah nilai. Ya, tidak nambah nilai. Hanya saja bisa mengurangi nilai kalau justru ada salah. Misalnya tulisannya suratu al-qamar, ya toh? Tak marbutohnya titiknya di sini sama di sini. Itu betul semua kalau sulus, ya toh? Tapi juri punya pertimbangan.
nek di atas ini dengan di bawah ini lebih tepat yang mana, itu bisa dikurangi nih. Jadi semua tulisan tetap yang bagus, ya. Hanya kalau nggak ada ketentuan, maka dia boleh ditulis makiyah madaniyahnya, boleh hanya nama suratnya termasuk ayatnya. Nah, kalau adik-adik tidak menulis nama suratnya pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena tidak ada ketentuan harus ditulis. Ya. Tapi biasanya semua surat itu ada nama suratnya, ada angka apa? Angka ayatnya ya, gitu. Yang lain? Sebelum kita masuk di grup, ya, silakan Bun. Seperti yang saya tanyakan tadi, kalau apa namanya kemarin dengan karya yang di kabupaten dan di provinsi itu berbeda boleh? Boleh. Untuk surat dan hiasannya. Boleh. Nah, untuk semua aja ya. Ingin sama atau berubah disepakati di hari ini di rumah antara anak, orang tua, kalau ada pelatih gitu ya, supaya semuanya satu bahasa. Misalnya mau Al-Qamar atau Al-Rahman ini, atau biar sama dengan Sifa apa gitu, Al-Alaq misalnya gitu ya, boleh. Nah, pilihan ayat tidak menambah mengurangi nilai, kecuali kalau milih di luar itu, wah itu nggak masuk gitu. Yang bagus surat Yasin, surat Yasin malah nggak untuk biji, ya toh, paham ya? Disepakati hari ini mau sesuai karya yang dulu hanya dimodifikasi atau yang baru silahkan. Yang jelas disepakati hari ini. Dah? Ustazah? Cukup? Bunda? Panjenengan? Cukup ya? Untuk tanggal 25 ya, tanggal 25 itu harus jadi karya terbaik anak. Karya terbaik kalian ya. Seperti apapun silahkan. Harapan saya setiap hari punya satu karya, gitu. Sehingga kelihatan apa progresnya gitu ya, progresnya. Pak nanti habis banyak kertas, gitu ya. Semakin banyak berlatih, semakin banyak pahalanya. Paham ini ya? Maka niatilah ini untuk menjadi anak soleh, bukan untuk menjadi juara semata-mata. Oke? Gitu ya? Oke. Jadi kalau 10 kali latihan butuh 10 kertas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak, saya kalau sehari dapat 3 karya, Pak, alhamdulillah. Tapi yang bagus, ya. Gitu ya. Nah, nanti kita akan ada grup. Silakan di grup itu untuk apa? Menyampaikan progresnya. Khusus untuk hari ini mengupload ya, saya Sifa ya, bisa yang upload orang tuanya ya. Sifa memilih surat apa ini Al-Alaq gitu ya. Terus Sobri memilih surat apa Al-Qamar gitu ya. Misalnya gitu ya. Hari ini progresnya itu. Kemudian kalau sudah berlatih, hasil latihannya difoto, diupload. Paham ya? Nah, diupload. Pak tiap hari ngupload? Iya. Sampai kapan Pak? Sampai tanggal 25. Enggak sampai kiamat. Gitu ya. Nah ini. Semua sudah masuk di grup ini? Sudah ya. Saya kira dari saya cukup itu, ya, cukup itu. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa lewat grup, ya, bisa lewat grup. Ya. Dari Ustadz Wahyu ada yang sampaikan? Sudah cukup. Ya. Kalau sudah, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, berikan kemudahan, dan berikan kelapangan hati pada kita untuk menjalankan apapun dengan ikhlas beribadah karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liman dakhala buyutana mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa yassir lana umurad dini wad dunya ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesabarannya ya. Mestinya sudah waktunya pulang, tapi masih saya cancang di sini. Sekarang boleh dilepas talinya masing-masing. Kita akhiri dengan membaca kafarah majlis dan tahmid bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Santivi, kita ada di forum FASI, Festival Anak Soleh Kabupaten Sleman. Kita ada di kelas kaligrafi atau khot. Ini bersama ketua kafilahnya. Kafilah khot. Silakan perkenalan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu dari Kafilah Kabupaten Sleman. Itu mendampingi bagian lomba kaligrafi. Harapan Ustadz apa dari kafilah ini? Ya, harapan kami semoga bisa menjadi juara satu dan bisa mendapatkan amalan yang santri-santriwan yang sudah diterakan kreasi dan kreativitasnya. Oke. Kalau menurut Ustadz Wahyu, potensi anak-anak kita gimana ini? Alhamdulillah untuk progresnya hari ini sudah lumayan bagus, tinggal meningkatkan sedikit kekurangan yang catatan dari Bapak tadi yang dilatih. Pesan Ustadz untuk para ayah bunda, para orang tua atau para pelatihnya apa ini? Untuk pesannya cuma satu, selalu mendampingi santri-santrinya di rumah dan sering-sering nanti. Iya. Sahabat sekalian, bersamaan pula dengan event pelatihan bagi adik-adik kafilah Kabupaten Sleman untuk maju ke ajang FASI DIY tersebut, di tempat lain ini juga ada event yang serupa, yakni event MTQ pelajar, khususnya pelajar SMP di seluruh Kabupaten Sleman, yakni pada sejumlah korwil yang ada di Kabupaten Sleman. Korwil adalah gabungan dari sejumlah kapanewon atau kecamatan, di mana masing-masing korwil menyelenggarakan MTQ pelajar yang nanti masing-masing dari juara di tingkat korwil itu nanti akan naik ke tingkat MTQ pelajar tingkat Kabupaten Sleman. Nah, untuk kepentingan inilah maka saya pun ternyata mendapatkan ladang pahala begitu. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi salah satu hakim atau juri pada cabang lomba khat atau kaligrafi. Pada hari pertama, saya bertugas menjadi salah satu dari Dewan Hakim pada cabang kaligrafi pada MTQ pelajar Korwil Sleman Tengah yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Sleman, di mana pada kesempatan ini saya harus membagi waktu
karena saya pun harus melakukan tugas selaku ASN di Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah. Sahabat San TV, saat ini saya sedang ada di ruangan ini usai penjurian. Hakim sedang bercakap-cakap ya. Ini ditandatangani Pak Ahmad dulu, difoto, terus nanti kirim ke saya. Jauh nggak apa Pak? Kata, Oke. ini di orang mulai. Iya. Ini sajarnya ini udah kayak khotnya ini saya tinggal hewan ini. Kita akan coba ngobrol dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di mana sih? waktunya sedikit. Monggo silahkan. Boleh kenalkan ke sahabat San TV, Ustaz. Ya, saya Muhammad Wildan Wahid. Wildan salah satu juri dari kejuaraan MTQ dan tingkat sekolah di Sleman Tengah SMP, dan saya kebetulan diberi amanat untuk menjadi juri dari cabang kaligrafi. Ya. Tuh. Dari hasil-hasil yang sudah Ustaz lihat ini, kira-kira para peserta kedepannya gimana itu, Ustaz? Ini alhamdulillah para peserta itu menampakkan antusiasme dalam mengerjakan karya. Kemudian mereka menunjukkan karya-karya yang cukup potensial. Mereka insya Allah adalah anak-anak yang berbakat, anak-anak hebat, yang tapi tetap perlu kita bina. Butuh polesan akhir agar mereka itu bisa mencapai hasil terbaik. Harapan Ustadz ke pihak sekolah-sekolah.
Kita berharap bahwa karya-karya kaligrafi Islami itu menjadi salah satu bidang yang mendapatkan perhatian dari pihak sekolah, sehingga sangat dimungkinkan misalnya sekolah itu mengadakan ekstra kurikuler bagi siswa ya, di bidang kaligrafi Islami ini. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah boleh kenalan dengan sahabat Santivi. Ya, perkenalkan nama saya Siti Nur Hanifah dari Magelang, mengajar di SMP Negeri 3 Tempel. Oh, iya. Hari ini Ustazah tugas sebagai apa ini? Saya diamanahkan untuk menjadi juri kaligrafi untuk tingkat Korwil Sleman Tengah. Korwil Sleman Tengah. Oke. Kalau menurut Ustazah hasil dari karya anak-anak kita? Alhamdulillah, ini saya melihat tadi banyak sekali yang memang goresan-goresan penanya itu sudah sangat bagus, tapi perlu peningkatan khususnya dalam seni menulis Arab, hotnya seperti itu. Kira-kira dari sejumlah siswa yang mengikuti dari berbagai sekolah ini, dalam hal manajemen waktu berlomba gimana mereka? Menurut saya mungkin ada beberapa siswa yang mungkin kurang tepat manajemen waktunya, di mana mereka harusnya bisa mengira-ira selesai mendesain berapa menit, untuk dekorasinya berapa menit, penulisannya terutama gitu. Dan saran Ustazah untuk para guru, para pembina kaligrafi khususnya gimana? ya semoga kita bisa mengajari murid-murid kita lebih baik lagi, dan diharapkan nanti sama di sekolah-sekolah itu ada pembinaan ekstra kaligrafi, dan ini menumbuhkan kreativitas dari para siswa. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dihalalkan. Harapannya mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh ya, kepada sahabat sekalian, jangan lupa bagi yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe. Dengan tidak lupa menekan tombol loncengnya sampai kedengaran bunyi teng-teng gitu. Juga jangan lupa like, jangan lupa memberikan komentar di bawah. Kemudian yang lebih penting adalah men-share, berbagi kepada yang lain. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang berpartisipasi di dalam menyebarluaskan pesan-pesan kebaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. San TV.